Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi, yakni dalam sebuah majelis, dalam sebuah keadaan yang insya Allah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengapa anak-anak? Karena pada saat ini kita bertemu dalam majelis ilmu. Anak-anakku yang berbahagia, yang pertama, tidak lupa marilah kita senantiasa membasahi bibir kita ini, mengisi hati kita ini dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayah. Kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga kepada seluruh umat-umat Nabi Muhammad yang senantiasa berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah-sunnah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini mari kita belajar tentang sebuah hadis yang mengajarkan kepada kita tentang adab-adab. Yang pertama, adab dalam majelis ilmu. Yang kedua, tentang adab menghadap seorang yang kita muliakan. Dan yang ketiga, adab ketika kita memberikan ilmu kepada orang lain. Anak-anak yang berbahagia, dalam sebuah hadis dijelaskan, diriwayatkan bahwa suatu hari ketika Rasulullah Muhammad SAW sedang duduk-duduk bersama dengan para sahabatnya, tiba-tiba muncul seorang lelaki dengan pakaian yang putih bersih, rambutnya hitam legam, begitu rapi penampilannya. Dan di riwayat yang lain dijelaskan bahwa tidak ada tanda-tanda orang tersebut sedang dalam perjalanan jauh. Setelah itu laki-laki tersebut langsung menghadap dan mendekat kepada Rasulullah. Dia mengambil posisi duduk yang begitu ta'zim, meletakkan tangannya di atas pahanya. Kemudian dengan suara dan bahasa yang indah, yang lembut, laki-laki tersebut mulai bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Laki-laki tersebut bertanya tentang 3 hal, yaitu bertanya tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Ketika laki-laki tersebut sudah bertanya kepada Rasulullah dan Rasulullah menjawab, maka laki-laki tersebut menjawab dengan kata-kata yang selanjutnya, benar engkau Rasulullah. Pertanyaan yang pertama dijawab oleh Rasulullah, laki-laki tersebut menjawab, benar ya Rasulullah. Pun demikian dengan pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga. Setelah itu, setelah selesai bertanya, yang ketiga dilanjutkan, yaitu tentang pertanyaan tentang hari kiamat. Begitu pula Rasulullah menjawab, dan akhirnya setelah selesai tanya jawab tersebut, laki-laki tersebut mohon pamit dan undur diri. Setelah itu, maka laki-laki tersebut meninggalkan tempat itu, dan secara tiba-tiba pula laki-laki tersebut menghilang dari pandangan para sahabat dan pandangan Rasulullah SAW. Seorang sahabat yang saat itu hadir, sahabat yang sangat terkemuka, yaitu Umar bin Khattab. Sejak laki-laki itu datang, dilanjutkan laki-laki itu menghadap Rasulullah sampai dengan laki-laki itu pergi dan menghilang, Umar
merasa heran. Herannya kenapa? Heran dengan pertama kehadiran laki-laki tersebut. Yang kedua, kesopanan dan ketakziman laki-laki tersebut kepada Rasulullah. Yang ketiga, tata cara orang tersebut bertanya kepada Rasulullah. Maka karena Umar merasa heran, Rasulullah pun bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa laki-laki tersebut?" Maka Umar pun menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Lalu Rasulullah pun menjawab, "Ketahuilah wahai Umar, dia adalah malaikat Jibril yang datang kepada kita untuk mengajarkan pengetahuan kepada kita." Anak-anakku yang berbahagia, dari kisah tersebut bisa diambil pelajaran. Yang pertama adalah laki-laki tersebut yang tidak lain adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah untuk menemui Nabi Muhammad sekaligus mengajarkan ilmu pengetahuan kepada para sahabat. Itu membawa pembelajaran, yaitu yang pertama, ketika kita akan menghadiri majelis ilmu atau ketika kita akan menghadap orang yang kita muliakan, suatu misal ustadz kita, guru kita, maka dicontohkan dari malaikat Jibril tersebut, kita harus menghadap dengan pakaian, dengan penampilan yang mulia juga. Bagaimana maksudnya? Kita harus dengan penampilan yang sopan, pakaian yang rapi, penampilan yang menyenangkan. Jangan sampai kita samakan ketika kita main sepak bola, kita main dengan teman-teman, kita samakan penampilan kita ketika kita menghadap orang yang kita muliakan, ketika kita datang ke majelis ilmu. Lalu yang kedua, anak-anak, dari hadis dan kisah tersebut mencontohkan kepada kita, ketika kita menghadap orang yang mulia, ustadz kita, guru kita, maka kita harus menunjukkan rasa takzim kita. Apa itu takzim? Takzim yaitu kita harus merendahkan hati kita, yaitu dengan posisi membungkukkan atau menundukkan kepala. Jadi jangan sampai kita menghadap kepada guru kita, ustadz kita, orang yang kita muliakan, kita kelihatan angkuh, kita angkat kepala kita seolah-olah kita adalah orang yang hebat. Jangan. Sudah contohkan oleh malaikat Jibril, ketika menghadap Rasulullah, maka terlihat ketakziman dari malaikat Jibril tersebut, yaitu dengan duduk bersimpuh di depan Rasulullah, meletakkan tangannya di atas pahanya dengan rasa yang menghormat sekali dengan Rasulullah. Lalu yang ketiga, ketika kita berbicara kepada orang yang kita muliakan, orang yang lebih tinggi ilmunya daripada kita, apalagi berbicara dengan orang yang lebih tua usianya daripada kita, maka kita cara berbicaranya harus lemah lembut, harus sopan. Pun demikian ketika kita berbicara kepada orang tua kita, jangan sampai kita berbicara dengan suara yang keras, apalagi membentak, tetapi berbicaralah dengan yang baik. Lalu selanjutnya, pelajaran yang dapat diambil adalah ketika kita ingin mengajarkan ilmu kepada orang banyak, maka ada adabnya, ada caranya yang indah. Bagaimana caranya? Dengan cara bertanya. Kita bertanya kepada ustadz kita, walaupun kita sendiri sudah tahu, tetapi karena kita ingin memberikan ilmu kepada orang lain, kita maka dengan cara kita bertanya kepada guru kita. Setelah guru kita menjawab dengan benar, maka kita seolah-olah sama dengan
kita memberikan ilmu kepada orang yang mendengarkan. Kenapa demikian? Karena di dalam majelis ilmu orang yang banyak itu belum tentu mereka itu satu berani bertanya, belum tentu. Yang kedua, belum tentu mereka yang hadir itu tahu yang mau ditanyakan. Banyak enggak anak-anak ketika kita belajar ditanya guru, ketika tanya siapa yang belum paham, diam saja. Siapa yang pengen bertanya, diam saja. Karena apa? Karena tidak semua orang tahu yang harus ditanyakan. Nah, oleh karena itu, untuk memberikan ilmu kepada orang lain, maka kita bisa melalui tanya jawab. Yang terakhir, ketika kita sudah selesai urusan kita, sudah selesai hajat kita kepada orang yang kita muliakan tadi, misal guru kita, orang tua kita, ataupun orang yang lebih tua daripada kita, maka segeralah minta diri atau undur diri atau pamit. Karena apa? Kita tidak tahu keperluan orang yang kita datangi tadi. Begitu juga dengan malaikat Jibril. Ketika sudah selesai urusannya dengan Rasulullah, maka malaikat Jibril segera undur diri dan segera meninggalkan majelis tersebut. Nah, anak-anakku, yang tak kira cukup sekian sedikit kisah yang semoga apa yang Yanda sampaikan ini bisa menjadi pelajaran bagi Yanda pribadi dan kepada anak-anakku semuanya. Yang pada akhirnya semoga harapan kita semoga Allah memberikan ridho dengan apa yang kita lakukan pada saat ini, dan apapun yang kita lakukan saat ini menjadi bernilai ibadah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.